وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ayat ini sering dibaca ketika khutbah Jumat di surah An-Nahl. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa yang kita kenal sebagai kisos. Kita ditampar, kita balik nampar. Kita dipukul, balik mukul. Hukum kisosnya. Tapi faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, tidak membalas dan mengislah, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya jauh lebih besar dan Allah sendiri yang akan menghitung kualitas dan kuantitas ganjaran yang kita pantas dapatkan dari kita memaafkan perilaku orang lain yang tidak baik terhadap kita. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka, tidak cinta sama orang-orang yang zalim, yang menganiaya. Wa man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Innama sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Wala man sabara, barang siapa sabar, wa ghafara, dan memaafkan, mengampuni. Inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh dua perilaku itu perilaku orang-orang yang pilihan. Azmil umur termasuk ulul azmi itu gelar bagi 5 nabi pilihan di antara sekian nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 nabi ini dikenal sebagai nabi ulul azmi. Azmi itu kakaknya niat, tekad kuat yang tiada pantang mundur. Kayak orang Gaza sekarang, hidup mati aku nggak mau keluar dari Gaza. Pemerintah Mesir kan menurut yang saya baca sudah menawarkan kalau mau pindah 4 kali lipat luasan dari lahan yang disengketakan, anggap disengketakan. Kan sebenarnya punya Palestina, cuma dijajah oleh Israel, dikasih wilayah tepi barat dan jalur Gaza itu pun diserang sekarang. Ya, mau diusir yang jalur Gaza. Yang jalur Gaza itu enggak lebar sebenarnya. Lebarnya hanya sekitar 2 kilo. Jarak sini cuma enggak. Tapi memanjang. Negeri Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Nah, pemerintah Mesir mau menawarkan luasan 4 kali lipat dari itu. Dan pemerintah Oki yang negeri Arab Timur Tengah sudah mau patungan untuk membangunkan rumah-rumah bagi pengungsi Gaza kalau memang jadi mereka mau. Tapi mereka nggak mau. Hidup matiku di sini. Itu tindakan kesabaran yang kita belum tentu mampu mencapai tingkatan itu. Makanya sabar itu unlimited, nggak ada batasnya. Di Al-Quran surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Jadi diulang 2 kali, isbiru wasabiru. Dalam perang pun diperintahkan oleh Allah pasukan perang Islam untuk berperilaku sabar. Sabar sekali lagi bukan diam kalau dipukul, kalau ditembak, itu bukan sabar, itu cenderung takut. Ya. Sabar itu bertahan dalam kebenaran. Kalau kesimpulan saya begitu, bertahan dalam kebenaran. Ulul azmi sudah mencontohkan yang secara sempurna, dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh walabitha fihim alfasanatin illa khamsina am. Dakwah ke kaumnya itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun lebih kurang. Sabarnya luar biasa itu. Kita bayangkan betapa beratnya Nabi Nuh mendakwai kaum.
yang iman menurut riwayat sejarah itu tidak lebih dari 80 orang, hampir 1000 tahun. Dari pihak keluarga saja, anak, menantu, cucu, penakan, itu tidak banyak. Yang naik kapal dari bangsa manusia, kapal Nuh itu hanya sekitar 80 menurut riwayat, 80 orang. Padahal hampir 1000 tahun. Kalau nggak sabar-sabarnya Nabi, ini sudah habis duluan. Makanya beliau dikasih nama Nabi Nuh itu dari maknanya Nuh itu Noah, bukan mengeluh ya, sambat, tapi sambatnya kepada Allah. Apa namanya? Kalau mengeluh kan cenderung kepada sesama manusia, sambat. Ini mengeluh tapi mengeluhnya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Bahasa Maduranya enggak paham saya. Tapi mengeluhnya kepada Allah. Dengan itu ke Allah. Itu bagus, baik. Pengadunya ke Allah. Maka ketika minta satu, karena sudah dinas oleh Allah, kaumnya yang beriman tetap iman, yang kafir tetap gak mau iman. Ya sekalian diminta oleh Nabi Nuh. Jangan disahkan sudah ya Allah, hukum semua sudah yang kafir-kafir itu. Ya, betul. Dikasih PR Nabi Nuh untuk bikin bahtera. Setelah jadi, suruh naik semua, habisi semua, termasuk anaknya. Ada satu anak Nabi Nuh yang gak mau iman, kafir, gak dianggap sebagai keluarga Nabi juga. Padahal anak Nabi Kan'an. Menurut riwayat namanya Kan'an. Lanjut. Ini kok kitab hadis tapi menyitir ayat-ayat Quran ini belakangan. Ya hadis tapi mengutip ayat Al-Quran. Mungkin terkait dengan tema besar. Qala Allah Ta'ala wa la tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Ini perhatikan ayat Al-Quran lagi. Jangan kita itu mengangan-angankan ingin mendapatkan nikmat yang Allah karuniakan kepada saudara kita yang lain. Setiap kita mendapatkan nikmat yang luar biasa besar dari Allah. Tapi cara Allah membuat satu nikmat orang satu dengan satu nikmat orang lain itu berbeda. Tidak ada satupun yang sama. Dari segi nikmatnya, takdirnya, suaranya, wajahnya, sidik jarinya, jodohnya, semua nggak ada yang sama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman. Nggak ada yang sama. Ini kuasa Allah. Yang manusia itu secanggih-canggihnya manusia bikin makhluk tandingan kayak robot. Ada robot yang hampir seperti manusia itu di Jepang. Cantiknya luar biasa, bagus itu. Kira-kira lembut juga kalau disentuh kulitnya. Ya. Tapi robot secantik-cantiknya robot ya robot tetap nggak bisa punya perasaan. Benda mati. Hidupnya itu nisbi kayak HP. Hidupnya karena ada setrumnya. Coba nggak dicas itu robot mati. Jadi itu kita jangan pernah mengangan-angankan ingin mendapatkan karunia yang Allah karuniakan kepada orang lain. Itu namanya iri. Ya. Bab dunia kita harus memandang lebih ke bawah. Semelarat-melaratnya kita, semiskin-miskinnya kita, masih ada yang lebih miskin dari kita. Ini kuasa Allah. Pastikan kita paling miskin sudah di antara sekian yang hadir. Masih ada yang lebih miskin dari kita. Sebaliknya, pastikan kita paling kaya di antara kita semua. Tetap masih ada yang lebih kaya. Makanya ada nabi yang dicontohkan paling kaya. Nggak ada lagi manusia yang lebih kaya dari dia. Siapa? Nabi Sulaiman. Agar manusia itu arif bahwa rezeki yang sudah Allah tanding kepada kita itu adalah karena rahmat Allah saja. Bukan tidak mampu Allah letak rezeki kepada kita itu. Tahu-tahu rekening kita 1 miliar misalkan. Bukan tidak, biasa saja bagi Allah, sangat mudah. Tapi bayangkan, nggak pernah lihat ada acara TV entertainment di TV. Cara mainnya gini, dikasih uang 10 juta tapi harus habiskan dalam sekian menit ke depan. Ada kan? Ada. Bingung juga mau dihabiskan untuk apa. Sampai nyaman mencari besar.
Yang enak itu sebenarnya menurut saya hidup pas-pasan. Annahu wa aghna wa aqna. Saya kalau boleh memilih lebih baik hidup pas-pasan. Pas-pasan menurut bahasa saya. Pas pengen haji berangkat. Pas pengen umroh berangkat. Ada urusan, ada uang, ada urusan sudah. Ada yang ngurus sendiri itu sudah. Ada panitianya sendiri. Pas pengen bayar utang sih. Pokoknya hidupnya pas-pasan. Nggak butuh, nggak usah bawa uang kemana-mana kalau perlu saya. Ada yang bawakan. Itu sebenarnya kalau kaya itu malah lebih berat. Kenapa? Kaya itu kita butuhnya 10 juta, Allah kasih 100 juta. Bayangkan, mau nggak? Ini permainan saja ya, jangan habis setelah ngaji ini mana Ustadz uangnya. Jangan. Mau nggak tak kasih uang? Ya, jadi jenengan punya uang, punya kebutuhan sekarang 10 juta rupiah. Tak kasih 100 juta. Mau nggak? Tapi ada catatannya nanti. Mau nggak? Mau ya jelasnya, mau. Setelah ini jangan nagih ke saya. Tapi setelah itu ada catatan dari saya. Catatannya, tolong uangnya nanti ambil di mobil saya. Tahu-taunya uang 100 juta itu, uang 500 kelilingan itu. Itu harus dibawa kemana-mana syaratnya. Silakan 10 jutanya belanjakan, tapi yang 90 juta kemana-mana tak gendong kemana-mana. Mau nggak kayak gitu? Berapa kintal itu uang itu? Sederhana sekali, tapi sudah bikin nyeloh cetak itu begitu. Kalau syarat ketentuan berlaku. Jadi jangan keenakan jadi orang kaya. Kaya itu ghani itu berlebih dari kebutuhan. Karena apa? Sekali lagi, kalau saya butuhnya 10 juta, Allah kasih 100 juta. 90 juta itu seringkali bukan rezeki saya. Rezekinya Pak Bowo, rezekinya Pak Ahmadi, rezekinya yang lain, yang lewat saya. Saya harus berbagi gitu. Saya kan manusia, kecenderungan manusia itu salah satunya wa kanal insanu qaturo, kata Allah di firman. Qaturo itu cerek, bibrikeng alias cerek. Watak dasar manusia itu cerek. Maka di Al-Qur'an itu harus dilawan rasa cerek kita qaturo itu dengan yang pertama digempur itu kewajibannya dulu, zakatnya jangan sampai kurang. Makanya sering saya nanya kan, boleh nggak zakat fitrah saya bayar 1 kintal beras? Boleh nggak? Boleh. Bukannya boleh, sebaiknya begitu. Jadi jangan disalahpahami, minimal memang 2,5 kilo beras itu atau 2,8 menurut masyhur ulama. Itu minimal. Kalau 20 kilo, 25 kilo, 1 kintal, 1 ton sekalipun satu orang, itu lebih afdol. Ya. Tanya ada yang bilang nggak boleh, harus lepaskan. Ya nggak boleh itu otaknya kemana? Ya. Langsung saya lewati hadisnya dulu. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Dalam redaksi lain ad-du'a'u mukhul ibadah. Kalau di sini ad-du'a'u wal ibadah. Maka kita boleh merangkai doa dalam sholat kita. Meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang berbahasa Arab. Yang fusha, yang fasih. Ya. Yang fasih itu boleh menurut hampir sepakat ulama, itu boleh. Cuma memang yang afdal yang dibaca doa-doa ma'tsur, doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu kan aktsaru du'ain Nabi ini. Rasulullah paling banyak-banyaknya doa itu beliau membaca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, kalau di ayat Al-Qur'an di Al-Baqarahnya ayat 201 itu Rabbana. Tapi di hadisnya ini Allahumma. Ini membuktikan bahwa redaksi itu boleh tidak sama antara satu dengan yang lain. Kontennya tidak apa-apa, beda. Yang penting berbahasa Arab.
An Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sering saya baca doa ini. Rasulullah berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'at. Ya Allah yang membolak-balikan, yang mentasrifkan, tasrif ilmu sorof, nahu sorof. Sarrif qulubana ala ta'at. Redaksi lain tapi tidak ada hadis ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau muqallib itu tsabbit qalbi ala dinik, tapi kalau musarrif, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana atau sarrif qalbi kalau hanya satu orang ala ta'atik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'udzu billah min jahdil bala. Berlindunglah kalian, berta'awudlah kalian kepada Allah dari kebodohan ya, terkait dengan al-bala. Wa darkis syaqa wa su'il qada, ketetapan yang buruk, takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan apa ya, kooptasi dari musuh, penguasaan musuh atas kita. Ini kita berlindung. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tapi Rasulullah bilangnya, hadisnya, lafadznya ta'awwadzu billah, berlindunglah kalian dari Allah, kepada Allah dari itu tadi, jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jahdi bukan kebohongan, bukan kebodohan, jahdil bala. Lanjut, An Ali karramallahu wajhah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, kul, katakan, ucapkan, bacalah doa maksudnya. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ada yang redaksinya Allahumma hdini wa saddidni, redaksi yang lain Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Sadad ya, bukan pakai shin, sadad. Lempeng-lempeng saja. Sadid itu qaulan sadida, perkataan yang lempeng. Tahu lempeng? Lurus. Kayak aspal itu ya. Bagus, datar, apa adanya. Bedakan dengan qaulan karimah. Di Al-Qur'an itu ada qaulan 8 yang dicontohkan, yang diperintahkan. Terhadap orang tua qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Untungnya kita menggunakan bahasa Jawa, bahasa Madura itu ada tingkatan kasta. Kita kalau berbicara pada orang tua gunakan bahasa yang halus, kromo, inggil yang paling tinggi. Sesama teman lebih senior, kromo madio. Kan ada itu tingkatan di Jawa. Madura juga. Tapi kalau sesama teman yang selevel cukup gunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu qaulan sadida, saddidni. Maka Sayyidina Ali itu dikaruniai oleh Allah gerbangnya ilmu. Lisannya itu, yang keluar dari lisan beliau itu adalah lautan ilmu di dalam yang dilimpahi dari Rasulullah SAW. Ana madinatul ilmi wa Ali yubabuha. Aku kota ilmu, kata Nabi, sabda Nabi, dan Ali pintunya. Gak ada orang yang masuk ke kotanya kecuali lewat pintunya, lewat Sayyidina. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi du'ai Rasulullah, riwayat Siti Aisyah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rasulullah berdoa dengan sesuatu yang sesungguhnya Rasulullah sudah mengamalkan, atau kalau berta'awud Rasulullah sudah dari jauh-jauh hari tidak pernah mengamalkan, tidak pernah melakukan kejahatan itu, tapi Rasulullah tetap berlindung. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Rasulullah terjaga enggak dari tindakan yang buruk? Terjaga. Dari bayi beliau sudah maksum. Beliau meriwayatkan sendiri, aku waktu kecil masuk masjid gembala kambing,
hanya terbersit 2 kali, pengen lihat, kalau kata orang Sumber Jambi ini ludruk, ya nyanyian dangdutan lah namanya, musik kalau di Arab ya japenan apa gambus lah gampangannya. Ya jadi ada orang nikahan, Nabi masih kecil, masih gembala kambing. Aku terbersit niatan mau ngelihat itu, ngelihat dangdutan lah gampangannya. Mau jalan, Allah tidurkan aku, dan tidak ada satupun yang membangunkan aku kecuali panasnya mentari di keesokan hari. Jadi biasanya kan malam kalau hiburan itu ya. Jadi, dia nitip, beliau Rasulullah SAW masih kecil nitip kambingnya kepada temannya. Wahai Bulan, aku mau lihat itu hiburan, boleh nggak aku titip kambingnya ini? Iya silakan, gantian mungkin ya, gantian. Tapi begitu berangkat belum nyampe Rasulullah kok bisa itu semangat ingin lihat dangdutan di tengah jalan tertidur gitu. Itu kan karena rahmat Allah, penjagaan Allah kepada Rasulullah dari kecil. Ya. Dan beliau meriwayatkan, nggak ada yang bisa membangunkanku kecuali panasnya matahari keesokan hari. Kan masih kecil ya, belum balik, belum perintah hadas, belum ada perintah sholat. Kira-kira belum balik, Allah alam di usia berapa beliau meriwayatkan itu. Jadi aku bangun-bangun keesokan hari, terus jalan berapa lama kemudian ada lagi hiburan, pengen bayar utang, yang tertidur itu bilang lagi ke temannya, yang tempo hari saya nggak jadi ngelihat, tertidur di tengah jalan. Heran temennya, sekarang saya pengen lihat dangdutan lagi, boleh nggak nitip kambing-kambing ini? Iya silakan, berangkat. Sudah berangkat lagi, tertidur lagi sampai keesokan hari. Setelah itu nggak ada niatan lagi, sudah ditutup pintu-pintu maksiat pada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Bahkan Rasulullah berlindung dari keburukan sesuatu yang belum aku lakukan. Bisa jadi Rasulullah tidak melakukan sesuatu, kita ya. Kalau Rasulullah pasti melakukan. Kita melakukan sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan, tidak kita lakukan, dan itu adalah sebuah keburukan. Paham enggak? Jadi melakukan syarri ma a'mal itu, aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan. Berarti tindakan yang buruk, fahsya dan mungkar, yang nyuri lah, yang ini segala macam tindakan buruk. Tapi tidak bertindak itu juga ada yang buruk. Wa min syarri ma a'lam, wa min syarri ma a'mal, maaf, wa min syarri ma a'mal, dari keburukan yang tidak aku lakukan. Apa? Mestinya ketika aku jalan lihat orang minta-minta, aku kasih. Tapi karena ya itu tadi ilmunya, bahwa setiap manusia dibekali rasa cercer itu ya, maka dia nggak ngasih, tegeken gun, mau ngasih nggak jadi. Ya itu kan keburukan juga, Jadi tidak ngasihnya itu keburukan, tidak mengamalkannya itu adalah keburukan. Bukan pas berdosa, tidak, hanya tidak berpahala jadinya kan. Mestinya berpahala sedekah, jadi malaikat mau ngetek, wah kok nggak jadi itu. Nggak jadi. Beda kalau, saya beberapa kali cerita lucu ini. Beberapa kali kan suka ada amal masjid itu gitu. Kan saya bawa mobil itu kan banter kadang kalau gitu. Saya lempar itu uangnya. Alhamdulillah, bunga masuk boleh. Lari uangnya tuh, lari lagi masuk ke mobil lagi. Aulang di kabin mobil ini. Udah mau mobilnya pengen sama saya ini uangnya. Tapi sudah orangnya alhamdulillah, tapi dari jauh. Bunga masuk boleh. Siapa yang mau balik kanan? Kayak gitu, itu pahalanya insya Allah dicatat sama malaikat. Cuma ada NB-nya, uangnya kembali. Ya kayak gitu kan, malaikat itu tahu betul, nggak bakalan luput dia dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Raqibun atid di surat Qaf. Ada pertanyaan? Jelas ya? Itu kebanyakan orang. Gimana Pak? Orang yang itu kebanyakan orang kaya. Maju. Kalau miskin apa yang mau dikikirkan? Gini Pak, ini hebohnya orang miskin itu
sedekahnya itu heboh. Ya. Dia tukang becak misalkan, saya kadang subhanallah, kalau miskin itu biaki. Tukang becak sesama tukang becak, dia tuh tinggal satu-satunya uang, satu lembar uang 50.000. Tetangga becaknya itu sana satu. Engkau mulai tak ada sekali mana seharian. Ini kah? Bilendi pas saya ketemu ni kah lena kula narik sekalian pun. Incar mana anak bawa. Kan eka biaki. Paham ya? Itu 100% itu pahalanya. Nah sekarang orang kaya dia punya uang 50 juta. Kita bikin proposal, Pak. Saya butuh uang, Pak, untuk pembangunan masjid Baitul Inayah. Butuh 50 juta. Yakin saya, orang itu gak bakalan ngasih uang 50 juta. Yakin, aku yakin. Kecuali ada sih kecualinya. Kalau kelasnya sudah enggak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, tapi mana orang bisa dihitung jari sekarang yang model begituan. Gitu. Dan kalau agak bingung mau mengucapkan alhamdulillah ketika ingat kasih kita bahas utang. Agak bingung ketika cek puto nak ubah pas nemu enjeman. Dan kalau agak bingung kok mau ucap alhamdulillah apa tapi oleh enjeman. Itu kedua apa? Nah, harus ucapkan alhamdulillah. Tetap mungkin. Karena itu rezeki juga. Sepenting halalan thayyiban. Salah satu halalan thayyiban itu uang pinjaman lunak 0%. Minjem 1.000, abeli 1.000. Mun 1.000 ini saya budun nih ke pas saya perkara. Saya hanya riba. Sudah diperjanjikan di awal. Beda kasus nanti kalau perbankan bunga bank itu beda dengan bunga dengan riba, tapi sudah intinya gula jawab pertanyaan Bian. Ketika kita mendapatkan kemudahan dalam urusan kesulitan kita, mau itu pemberian, mau itu pinjaman lunak, itu sama saja memudahkan kesulitan ekonomi kita. Maka ada kaidah memberi pinjaman kepada orang yang sangat butuh, pahalanya jauh lebih besar daripada kita memberi kepada orang yang kurang butuh. Orang butuh geng tak pate butuh tapi butuhnya 1 juta ya beriin 10 juta kan 9 jutanya tidak butuh dia. Tapi ada orang yang butuh nasara 500 datang ke saya, Ustaz, ini krusial sekali 500.000 untuk misalkan anak ke rumah sakit. Kalau tidak dibayar tidak bisa keluar misalkan. Maka saya meminjami akadnya. Ganjaran memberi pinjaman kepada yang bersangkutan lebih besar daripada saya memberi kepada orang lain yang tidak arasan otang kemudian. Paham ya? Kau tunggu alhamdulillah. Tetap dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.